Alhamdulillah. Iya, dari Bang Hercules telepon tuh nggak keangkat. Saya lagi tidur. Ini aku telepon lagi karena lihat situasi kondisi. Situasi. Bagaimana itu, Bang? Ya, salah orang menantang apalagi Bang ya. Menantang bagaimana itu? Ya di TikTok kayak orang mengadu domba. Oh, orang-orang adu domba. Iya, saya juga lihat itu di berita, ada berita yang saya ceramah di Aceh itu, yang saya bilang kalau ada kecurangan bukan lidah yang berbicara. Dari siapapun, mau dari 01, 02, 03, kalau mereka curang maka rencong yang berbicara. Yang Hercules bilang kami siap mati. Oh, itu orang bikin-bikin itu. Oh, itu orang bikin-bikin. Kalau harga, ya pendukung kan namanya semua orang kan. Iya, Ada dukung konon. itu kan orang-orang itu orang-orang cuma mau cari naik biar berita, cari ini aja, cari apa? Cari sensasi. Cari sensasi, ya betul. Makanya saya telepon Habib kan. Saya udah nggak percaya, makanya saya kemarin golput. Tapi memang saya menyerukan umat buat pilih Anies kan, karena itu kan ijtima ulama. Kita kan orang ikhlas berjuang, Bang Hercules, orang jujur kita ini. Ikhlas berjuang, dan bagaimana rakyat Indonesia ini aman-nyaman, rakyat tenang, rakyat bisa makmur. Iya. Kalau saya kan siapapun presidennya, siapapun yang curang, saya nggak peduli. Mau 01, mau Anies curang, atau Prabowo yang curang, atau siapa Ganjar yang curang, maka akan kami lawan. Sebab sesuatu yang diawali dengan kecurangan itu akan membawa kepada kehancuran. Yang bilang Rasulullah, wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jangan kalian berlaku curang, kata Rasulullah. Kalau kalian curang, maka curang itu akan membawa kalian kepada kerusakan. Tapi kalau siapapun yang menang secara jujur, mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, kalau mereka menangnya jujur, maka mereka itu siapapun yang menang, itu presiden saya dan presiden kita semua, nggak bisa diganggu-gugat. Presiden keadilan. Iya. Keadilan bagi masyarakat, bagi semuanya. Iyalah. Kalau itu hasil hati nurani dari rakyat, makanya akan menjadi amanah. Iya, jadi kalau yang menang 02, ya itu juga presidennya 01 dan presidennya 03. Kalau yang menang 01, presidennya pendukung. Jadi semua pendukung ini siapapun yang menang, tetap mereka yang jadi yang menang siapapun, maka pendukung-pendukung yang lain, presiden capres lain harus mengakui itu, nggak bisa enggak. Selama dia jujur dan adil dalam pemilunya itu. Itu kan yang kita ini kan itu kan bahasa saya kan bahasa adil. Bahasa adil loh, memang saya lihat kalau kan di sini kan ini kan sama dengan mengajak. Iya, kayak mau diadu domba. Saya bahasa Bang Hercules mau diadu domba. Mereka mungkin nggak tahu kalau hubungan kita tuh baik, Bang Hercules. Oh, kita telepon-teleponan. Mereka nggak tahu kalau kita telepon-teleponan. Kemarin, ya jadi nanti kapan-kapan lah aku kan di rumah aku kan setiap malam Jumat kan lagi ATM piatu penuh di rumahku. Nah, nanti aku bikin acara besar-besar, nanti aku undang untuk semua kita. Boleh. Ceramah. Boleh. Ceramah. Ya. Kita ceramah lah. Iya. Nanti ini siapa yang nanti akan menjadi presiden, ya bagaimana kita sama-sama menjaga NKRI ini kan. Ya wajib. Itu kan udah saya dari dulu udah NKRI harga mati. Pak Hercules juga main-main ke pesantren saya sini. Nanti aku main. Nanti misalnya sama Ajis itu Ajis. Nanti saya ajak Ajis. Ajis tahu dia itu tempat itu. Nanti saya ajak Habib ya. Saya bikin maulid acara tanggal 1 Maret, Pak Hercules. 1 Maret besok. Oh iya, nanti saya sama Ajis nanti berdua hadir ya. Pak Hercules sama Ajis datang. Langsung dijemput, dia langsung masuk. Asli Prabowo panik, Hadi bilang begini. Mas Hadi, closing statement dari Anda?
Orang Madura mengatakan biasanya pemimpin kalau sudah duduk dia lupa berdiri. Biasanya kalau sudah terpilih jadi presiden, anggota dewan, gubernur dan wali kota, rata-rata mereka, para pemimpin kita lupa dengan janji-janji politiknya. Jadi ke depan kita semua, ini karena banyak aktivis mahasiswa yang hadir, saatnya kita menagih kepada presiden nanti yang akan terpilih. Kalau versi quick count adalah Prabowo dan Gibran, saya kira sederhana, di mana janji-janji politiknya kita bisa pretelin satu persatu. Misalnya soal akan mengirimkan kurang lebih putra-putri terbaik di negara ini untuk belajar ke luar negeri, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan kita, soal kesehatan dan seterusnya. Soal makan gratis jangan lupa, sama susu gratis itu tagih-tagihnya. Termasuk misalnya soal ingin membangun IKN yang katanya tidak membebani negara. Kita tunggu apakah betul IKN itu tidak membebani negara. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka pemilu ini hanya sebatas seremonial, ganti presiden 5 tahun dan tidak ada perubahan yang signifikan. Intinya kita tagih janji-janji calon presiden di 2024 ini. Nah yang kedua, saya senang Sylvia dengan apa yang disampaikan oleh Dhanil, bahwa nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah kesabaran. Nama lain dari Prabowo itu adalah demokrasi. Saya berharap ke depan tentu tantangan yang paling nyata dari Prabowo dan Gibran cukup ramah dengan kelompok-kelompok demokrasi, cukup ramah dengan gerakan aktivis mahasiswa, cukup ramah dengan gerakan-gerakan civil society dan media. Jadi jangan sedikit-sedikit lapor, jangan sedikit-sedikit dianggap sebagai bagian dari pencemaran nama baik dan seterusnya. Belajarlah pada Gus Dur yang siap menjadi martir dalam demokrasi. Fotonya dibakar, fotonya diinjak-injak, tapi tak satu pun mereka itu yang kemudian berakhir di ujung penjara. Tentu pertaruhan demokrasi kita ke depan adalah di ujung tombak, di mana konsolidasi demokrasi ini dipertaruhkan kepada pemenang Pilpres 2024. Ingat, yang ingin saya katakan adalah jangan terlampau menghibur diri juga. Jadi kemenangan ini bukan kemenangan untuk rakyat Indonesia. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Satu, silakan nangis. Lepaskan, keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakut, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya versi quick count. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Bapak nggak usah ngelindungi guru, Pak. Mereka bayar soalnya, Pak. Udah, sudah lah. Apa dasar hukumnya ya? Kok bisa sampai dua halaman begini? Nanti kalau anak tuh cepet-cepet dia tabrakan seperti tempat sekolah lain, terus napi itu kan gimana ya? Toleransi itu ada. Ini tuh gimana diapain ini terus? Ini kan termasuk pembulian ya. Ini termasuk pembulian loh, Bu. Anak tuh cepat dia masuk kelas biar dapat pelajaran, karena sekolahnya dapat APBN dari pemerintah Republik. Saya mengeluarkan uang APBN-nya agar mereka masuk kelas, bukan untuk menerima hukuman. Hukuman tuh yang humanis saja. Ibu jangan begitu tangannya. Sorot ibunya, sorot. Lagi. Nah, sorot, jangan begitu tangannya. Gimana ya? Ibu merasa diri paling hebat gitu ya. Terus anak-anak mau diapain sekarang? Ini kalau misalkan situasi macet, situasi apa, kami aja di kantor pemerintah terlambat 5 menit, 10 menit, nggak masalah, karena situasional. Saya kira Anda, guru BK harus datang ke kantor saya, Anda jelaskan, saya akan undang nanti Pak, ke kantor saya Pak, dan jelaskan di depan saya apa sih maksud tujuannya. Kalau perlu kita minta penjelasan di depan aparat. Ini sudah jam 9, kamu masuk 7.30 ya? 7.30? 1,5 jam ngapain aja? Terlambat tuh kasih dia ambil sampah atau push up 3 menit, 3 kali 5 menit, senang badan sehat. Atau suruh dia lari 1 kali aja lapangan ini cukup kok, 10-5 menit masuk. Ini temuan nih baru pertama kali saya lihat di sekolah di Bali seperti ini. Nama sekolahannya jadi jelek loh. Belum lagi masalah anggaran, dana bos sekitar 5M, ditambah uang komite sekitar 3,6M. Kelasnya kebus, kelasnya panas, sekolahnya kotor, daki. Mau nggak seperti SMK 2 yang ada di sana, di negara tersangka, kepala sekolahnya? Paham ya? Kamu mulai hari ini tidak boleh ada lagi kayak begini-begini ya. Yang sehat, suruh muter aja ini, sehat, keringetan, masuk kelas, selesai. Itu bukan masalah fisik, itu masalah disiplin, bukan begitu aja. 5 menit hukuman selesai, masuk. Ini disuruh ngeringkas.
Kan ketinggalan berapa pelajaran kamu? 1 atau 2? Go.